Sobat semangat. Satu kisah. Seorang ibu yang penuh dengan ambisi. Seorang ibu yang punya keinginan besar terhadap anaknya. Sehingga anak tersebut membuat dirinya menyerah. Melepaskan apa yang diinginkan sang ibu. Kemudian anak tersebut mengikuti apa yang maunya si ibu. Sehingga si ibu terus membuat apa yang diinginkannya. Maka pada suatu saat anak tersebut besar. Tiba-tiba anak tersebut mencoba menolak apa yang si ibu inginkan. Tiba-tiba anak itu mulai mengatakan agak lebih keras sedikit dari si ibunya. Apa yang terjadi pada sang ibu tersebut? Kaget. Dan akhirnya anak tersebut hilang. Entah kemana. Si ibu itu menyesal. Berpikir, aduh, kenapa kok dulu saya perlakukan seperti itu? Mengapa saya harus melakukan seperti ini? Sehingga saat ini saya tidak berdaya, saya tidak bisa. Saya menyesali. Tapi kemana anak saya? Saya sudah kehilangan. Saya kehilangan keinginan saya. Saya kehilangan sesuatu yang saya harapkan dari anak tersebut. Anak tersebut sudah tidak ada lagi dalam pikirannya. Karena anak tersebut tidak pernah mau lagi mengikuti ibunya. Si anak tersebut sudah tidak lagi bisa nurut. Si anak itu tidak lagi bersuara pelan. Akhirnya si ibu diam 1000 bahasa. Yang ada di dalam pikirannya menyesal. Yang ada di dalam pikirannya merasa bersalah. Merasa tidak mampu. Oleh karena itu, si ibu mengalami berbagai peristiwa psikologis. Sakit. Maka terjadilah psikosomatik. Dari psikologisnya yang ditekan, yang dia ambisi ditekan, keinginannya tidak pernah tercapai, maka perasaan itu menekan dirinya. Mengakibatkan sakit perut, pikirannya tegang, pusing, dadanya berdebar-debar, tangannya tremor, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada dirinya. Karena menyesali sesuatu yang dia harapkan tidak pernah tercapai. Karena menyesali keinginan-keinginan yang salah. Karena menyesali perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Maka dia menyesali, dia merasa dirinya berdosa, merasa dirinya salah. Ketika itu, dia hanya menyesali. Selesaikah itu? Tidak. Tuntaskah itu? Tidak. Menyesali, hanya sebatas penyesalan, tidak akan pernah bisa selesai. Maka, apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebaiknya? Kejar. Uber. Kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan kembali dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Lakukan sesuatu yang terbaik. Penyesalan kita merupakan satu taubat. Kembalikan. Kembalikan sesuatu kepada Allah. Kembalikan sesuatu itu yang kita tidak perlukan. Kembalikan. Maka penyesalan itu kita hilangkan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari memulai kembali. Saat ini kita mulai kembali perbuatan yang baik. Yang dulu kita melakukan yang tidak baik, tinggalkan, kita lakukan yang baik. Yang dulu nggak pernah kita lakukan, saat ini kita harus lakukan. Yang dulu kita terlalu berambisi, saat ini ukur kemampuan kita.
saat ini. Penyesalan kita selesaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Penyesalan kita tinggalkan apa yang bisa kita kerjakan di saat itu. Kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Jadikan hari ini satu perbuatan yang baik untuk menebus yang lama. Hari ini kita lakukan perbuatan baik. Katakan, saya sudah melakukan kebaikan. Maka yang dulu kita tidak lakukan, hilang. Hari ini saya sudah tersenyum. Dan berani memaafkan diri kita. Berani mengatakan, saya akan maafkan diri kita. Maafkan yang dulu kita tidak pernah tahu. Maafkan. Dan berkata, maafkan. Ketika kita bisa mengatakan, maafkan, penyesalan kita hilang, kita akan melihat ke depan. Berani kita mengatakan, maafkan. Kepada siapa? Pada diri kita, kepada anak kita, kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita, yang menyebabkan diri kita menyesali. Maafkan. Maka kita akan melihat perbuatan kita ke depan yang terbaik. Here to be the best, now to be happy. Terima kasih.